warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang konsep dasar multimedia untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis ICT. Di sini sebelum lanjut pada materi kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Leticia Debola dan di samping kiri saya Nihla Musa, Saya Rani Sahrin Payampo, saya Valera Lusun, dan saya Sophia Lihumunai, dan saya Fauzia Ridwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia juga dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis. Pada dunia pendidikan, multimedia digunakan untuk media pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran sendiri-sendiri atau otodidak. Misalnya, siswa dapat mencari materinya sendiri dengan menggunakan alat bantu multimedia atau media-media internet yang telah disediakan. Yang menurut dari saya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian multimedia. Jadi multimedia dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu multimedia content production. Multimedia content production adalah penggunaan media yang berupa teks, video, animasi, grafik yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu multimedia communication. Multimedia communication adalah penggunaan multimedia yang berupa televisi, radio, dan internet untuk mempublikasikan periklanan, entertainment, berita, dan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar multimedia. Di dalam konsep dasar multimedia terbagi atas 2. Yang pertama adalah multimedia linear dan kedua adalah multimedia interaktif. Di mana multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga tidak digunakan oleh pengguna. Yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga bisa dioperasikan oleh pengguna. Contoh dari multimedia linear adalah televisi dan contoh dari multimedia interaktif adalah YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dasar multimedia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Yang kedua, mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai. Yang ketiga, merancang tanggal iklan karena bersifat visual. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan pemakaian. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Elemen-elemen multimedia. Sebuah multimedia yang baik dan mudah dipahami membentuk elemen-elemen yang mampu menyampaikan sebuah informasi kepada multimedia tersebut. Elemen-elemen tersebut antara lain, 1 adalah teks. Teks merupakan elemen multimedia yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah animasi. Animasi adalah bentuk gambar yang bergerak. Yang ketiga adalah grafik. Grafik sangat baik dalam mengilustrasikan suatu informasi. Yang keempat adalah grafik vektor. Dibentuk dari hitungan matematika sebagai dasar untuk menampilkan grafik. Yang kelima adalah gambar merupakan suatu objek yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Yang keenam adalah suara. Suara adalah penggunaan suara atau audio ke dalam aplikasi multimedia dapat memberikan informasi yang tidak mungkin diberikan oleh media. Yang ketujuh adalah video. Seperti layaknya di animasi, namun video lebih cenderung hasil karya adegan dunia nyata yang direkam secara langsung. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Faridatul Haria. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai pemanfaatan multimedia. Multimedia sendiri memiliki banyak manfaat dalam semua bidang kehidupan manusia. Berikut ini akan kakak jelaskan pemanfaatannya dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Dengan multimedia, dokter dapat menganalisa penyakit pasien dan memantau kondisi pasien. Biasanya para dokter tersebut menggunakan sinar X untuk scanning tubuh manusia.
Selain itu juga, objek-objek yang sangat kecil berukuran nano dapat dilihat melalui mikroskop yang terhubung ke komputer. Yang kedua, dalam bidang bisnis. Dalam dunia ini, multimedia sering dimanfaatkan untuk pembuatan iklan agar terlihat lebih menarik dan dapat menarik minat masyarakat. Selain untuk iklan, multimedia juga sering sekali digunakan untuk keperluan presentasi. Biasanya, gambar-gambar atau animasi ditambahkan agar membuat presentasi tersebut terlihat lebih menarik. Yang ketiga, tidak jauh berbeda dengan pemanfaatannya untuk keperluan presentasi. Dalam dunia pendidikan, multimedia juga digunakan oleh tenaga pengajar sebagai media penyampaian materi. Dan bagi siswa sendiri, multimedia dapat membantu dalam mengingat dan mengerti pelajaran. Selain itu juga, multimedia menyampaikan isi materi dengan canggih dan terkesan. Bidang teknik. Di bidang ini, multimedia dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi dan software simulasi yang berbasis teknik. Simulasi yang digunakan dapat menampilkan objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang dapat membantu di teknik industri, mesin, dan sipil. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam matematika dan penelitian ilmiah, multimedia dipakai terutama untuk modeling dan simulasi. Yang kedua yaitu bidang seni dan hiburan. Multimedia banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk memberikan efek khusus suara dan gambar dalam film animasi. Yang ketiga yaitu bidang transportasi dan komunikasi. Bidang transportasi dan komunikasi, multimedia digunakan untuk memberikan sistem navigasi sebuah pesawat atau kapal laut. Selanjutnya yaitu bidang komunikasi, multimedia digunakan untuk mempermudah manusia tertukar informasi.